Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dek Pertama. Saya di sini jurusan Mekatronika. Saya di sini akan menjelaskan tentang robot laba-laba. Saya di sini sebagai bagian elektriknya. Sebagai ketahui, bagian robot terdapat 3 bagian. Yang pertama bagian mekanik, bagian elektrik, dan coding. Di sini saya akan menjelaskan bagian elektriknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang robot laba-laba. Robot merupakan salah satu alat bantu yang kondisi tertentu sangat membantu dalam industri dan masyarakat secara umum. Terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditangani oleh manusia seperti akan kebutuhan ketelitian dan akurasi yang tinggi. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan robot. Pada era industrialisasi yang serba modern ini, sebuah kegiatan yang berhubungan dengan manusia telah bertransformasi dari yang tradisional mulai beralih secara bertahap ke arah modern. Transformasi tersebut bisa dilihat dari perkembangan teknologi yang semakin cepat, dan setiap pencapaian suatu kegiatan ditentukan oleh teknologi. Adapun contoh perkembangan teknologi yaitu perkembangan teknologi robot. Penggunaan robot saat ini sudah mencakup seluruh sendi kehidupan manusia, baik dalam industri maupun dalam kegiatan sehari-hari. Saat ini, robot telah digunakan sebagai mesin yang memiliki otomatisasi tinggi, punya peran yang sangat penting bagi manusia untuk digunakan dalam pekerjaan yang dirasa sangat penting. Maka dari itu, banyak perusahaan menciptakan serta menggunakan robot dalam segala hal, berupa robot diciptakan dengan berbagai spesifikasi berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan tersebut bisa meliputi kebutuhan rumah tangga, industri, militer, pertanian, dan lain-lain. Walaupun begitu, robot itu sendiri tetap saja masih membutuhkan interaksi manusia dalam operasinya. Dari hal tersebut, muncullah suatu paradigma baru tentang bagaimana mendesain suatu sistem interaksi antara manusia dengan robot. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang robot laba-laba. Masuk topik. Robot laba-laba adalah robot yang bergerak dengan menggunakan 4 buah kaki atau 6 kaki. Karena robot secara statistik dapat stabil dengan menggunakan 3 kaki atau lebih, maka robot laba-laba mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Jika ada kaki yang tidak berfungsi, maka ada kemungkinan robot masih bisa berjalan. Sistem navigasi robot laba-laba ini merupakan one following. Robot laba-laba merupakan sebuah robot yang bergerak dengan leluasa karena memiliki kemampuan untuk pindah posisi dengan didukung untuk bentuk kaki yang dirancang sebagai alat penggeraknya. Penggunaan kaki dan bentuk tubuh ini semua akan sesuaikan dengan tugas yang akan dilaksanakan nantinya. Robot ini diciptakan berdasarkan penginspirasian biologis seperti laba-laba, semut, kelelawar, dan sebagainya. Robot laba-laba akan terus dikembangkan karena keunggulan pada cara berjalan yang bisa melewati lintasan yang sulit dilewati oleh roda tebal. Akan tetapi, seperti hal yang robot laba masih mempunyai kekurangan seperti respon pergerakan kaki yang lebih lambat dibanding robot yang menggunakan roda sebagai penggeraknya. Kemudian tenaganya yang dibutuhkan untuk mengangkat badan robot harus lebih besar pada robot roda, sehingga dasar robot laba-laba ini merancang badan robot seringan mungkin sehingga lebih efisien mungkin. Nah, setiap robot itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung penggunaannya. Nah, di sini saya akan terdapat dalam jenis-jenis komponen untuk pembuatan robot. Yang pertama kali adalah untuk Arduino Uno atau microcontrollernya. Nah, microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektrik dan umumnya dapat menyimpan program terdiri dari CPU (Central Processing Unit), memori I/O tertentu, dan unit pendukung seperti analog digital converter (ADC) yang sudah terintegrasi dalamnya. Nah, di sini terdapat komponen aktif dan komponen pasif. Apa sih bedanya? Komponen aktif adalah komponen
dalam rangkaian elektronik yang punya penguatan atau menggerakkan aliran arus listrik. Sedangkan komponen pasif adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan presentasi dan arus listrik. Nah, ternyata beda ya komponen aktif dan komponen pasifnya. Nah, di sini terdapat sensor. Sensor di sini berguna sebagai komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, presentasi, dan arus listrik. Nah, di sini terdapat yang dibutuhkan dalam membuat Arduino atau microcontroller yang saya sebutkan tadi. Yang pertama Atmega 328, yang kedua kristal 16 MHz, yang ketiga DC, yang keempat regulator 5 volt, yang ketiga resistor 330 ohm, keenam resistor 10K, yang ketujuh resistor 1K, yang 8 kapasitor 220 yang ke-9 kapasitor Elco 2216 volt, yang ke-10 kapasitor 10, yang ke-11 kapasitor Elco 1600 volt, yang ke-12 PCB fiber. Nah, di sini ada wiring diagram, teman-teman. Nah, jadi di saat kita membuat microcontroller adalah hal yang pertama kita buat adalah desain wiringnya. Desain ini biasa dibuat dengan software yang ada di robot lainnya, teman-teman. Di sini banyak sih yang terdapat dalam dunia robot software yang bisa untuk buat controllernya. Saya di sini menggunakan software Eagle. Di sini bisa kita lihat terdapat IC Atmega 8 berfungsi 38 berfungsi jika diberi tegangan 4,5 sampai 5 volt. Di sini terdapat pin reset, install 1, RF, dan lain-lainnya. Nah, di sini terdapat list komponen yang dibutuhkannya. Yang pertama, sensor ultrasonic. Nah, sensor ultrasonic adalah sensor jarak, teman-teman. Sensor ultrasonic adalah mendeteksi keberadaan suatu benda dengan memperkirakan jarak antara sensor dan benda tersebut. Nah, sensor jarak yang umumnya digunakan dalam penggunaan untuk deteksi jarak yaitu sensor ultrasonic. Yang kedua adalah modul HC05. Modul Bluetooth. Modul Bluetooth adalah salah satu bentuk komunikasi data secara kabel berbasis frekuensi radio. Penggunaan utama dari modul Bluetooth ini adalah menghentikan komunikasi serial menggunakan kabel. Nah, ini adalah IC 38 tadi. Nah, ini adalah motor servo. Nah, di sini setiap kaki dari robot laba-laba terdapat tiga motor servo. Nah, teman-teman. Nah, itulah saja penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih untuk ini ya.